Eh, Selamat pagi. Hari ini saya ingin menyelesaikan langsung ke chapter yang ke-8, Fed AC Analysis. Oke, ini adalah chapter akhir kita, Fed Amplifier atau AC Analysis. Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari, coba tidak akan semuanya saya pelajari, hanya bagian-bagian dasar dari Fed Amplifiers atau Fed AC Analysis saja yang akan saya sampaikan. Oke, jadi Fed itu salah satu fungsi utamanya digunakan adalah untuk mengamplifikasi sinyal. Nah, ada beberapa tipe FET yang udah kita pelajari, ada GFET, ada depletion MOSFET, MESFET, enhancement FET, dan seterusnya. Perbedaan antara FET dengan BJT, kalau BJT adalah control device, kalau FET adalah voltage control device. Oke, kemudian model smooth signal modelnya, yang pertama, jadi kalau misalnya kita punya FET, misalnya kita punya FET ya, jadi anggap dia sebagai sebentar. FET itu dianggap dia sebagai amplifier, maka kita gambar seperti ini. Oke, maka atau misalnya kita gambar seperti ini ya, FET. Oke. Ini VDD, ini FD, ini input, dan di sini output. Maka ada dua, misalnya dia fixed bias, ini VGS. Jika fixed bias seperti ini, maka ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana DC porsi DC-nya untuk mengaktifkan FET ketika berada pada linear region. Biasanya digunakan dalam amplifier, itu adalah linear region. Kemudian yang kita analisa di sini untuk analisis adalah jalannya sinyal dari input menuju output di sini dengan menggunakan karakteristik device-nya sebagai linear region. Maka faktor yang paling menentukan perubahan arus, jadi ketika kita mengamplifikasi sinyal, maka di situ ada perubahan arus. Ada perubahan arus dari atas, dari IDS. Maka yang paling menentukan itu adalah trans factor atau GM. Nah, perubahan ID, perubahan arus. Kenapa terjadi perubahan arus? Karena dia AC ya. Kalau DC kan konstan ya arus ID-nya. Tapi kalau AC, sinyal ID-nya kan dia bergerak. Jadi ini misalnya ID ya, ID-nya berbeda-beda. Ketika ada perubahan ID, maka terjadi juga perubahan VGS. Nah, perbedaan antara ID dengan VGS disebut dengan transconductance. Nah, transconductance ini yang biasanya menentukan gain dari suatu amplifier. Maka dia misalnya dianggap dia ini karakteristiknya seperti ini, seorang device, maka key point di sini biasanya dia adalah slope. Nah, slope ini perubahan ID terhadap perubahan VGS di AC analysis disebut dengan transconductance. Oke, misalnya tentukan magnitude dari GM untuk GFET, maka kita bisa menentukan GM yang pertama delta ID dibagi VGS, kita bisa menentukan titik mananya sembarang, maka kita dapat perubahan GM-nya. Oleh karena itu, dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan penentuan titik VGS itu akan menentukan besarnya transconductance. Misalnya kita lihat di VGS ini, ya, di sisi mendekati 0, maka GM-nya besar, sementara mendekati pinch off, maka GM-nya paling kecil. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan FET, kita harus menentukan titik mana key point-nya supaya tidak didapat transconductance yang maksimum, sehingga kita bisa mengamplifikasi sinyal dengan baik, sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan. Nah, kemudian GM ini berpengaruh, maka GM tadi delta ID dibagi delta VGS, kalau kita turunkan di seperti DID dibagi VGS ketika key point, maka kita ganti ID-nya dengan menggunakan persamaan Shockley buat
GFET IDSS kali 1 min VGS per VT kuadrat. Kemudian kita keluarkan IDSS-nya karena dia konstanta kali D dibagi 1 min VGS per VT kuadrat dibagi VGS. Nah, kita turunkan, kita dapat persamaan ini. Kemudian sehingga di akhir kita mendapatkan persamaan ini. GM sama dengan 2 IDS dibagi nilai mutlak dari VP kali 1 min VGS dibagi VP. Atau nilai GM ketika VGS-nya sama dengan 0 dianggap, kalau biasanya dituliskan GM0 sama dengan 2 IDSS dibagi VP. Nah, biasanya di datasheet sering disebut dengan YFS, maka GM sama dengan YFS. Oke, ini cara untuk menentukan GM. Maka yang pertama, contoh yang tadinya di awal ini sampai 8.1 kita bisa lihat GM-nya, maka maksimum GM-nya ketika VP tadi ya, nilainya adalah 4 milisiemens. Kemudian saat min 0,5 kita bisa menghitung 3,5 milisiemens, 2,5 milisiemens, dan 1, milisiemens. Oke, ini plotting grafik untuk GM. Saya lewatin ya, intinya adalah kita bagaimana caranya kita akan menentukan GM dengan nilai-nilai VGS tertentu. Maka kalau di gambar grafik karakteristik, selain GM, sesuatu yang menarik dari small signal adalah input impedance atau ZI. Biasanya ZI nilainya adalah tidak hingga untuk FET. Karena apa? Karena di FET itu kan arus nggak bisa mengalir lewat gate ya. Jadi dia dianggap resistensinya sangat besar di silikon oxide-nya, sehingga kalau kita menggunakan common gate atau common source, biasanya dianggap Z inputnya sangat besar. Sementara Z outputnya dia tergantung nilai rangkaian apa yang kita gunakan. Nah, untuk menghitung output impedance biasanya kita menggunakan ZO. Nah, ZO itu biasanya disebut namanya adalah RD atau drain resistance. Drain resistance adalah delta VDS dibagi delta ID saat VGS-nya konstan. Maka dari grafik karakteristik yang diteraskan kita bisa menghitung berapa nilai RD dengan membandingkan antara delta VDS dengan delta ID pada satu titik, misalnya di sini 1,2, 1, 0. Maka kita bisa menghitung berapa nilai RD-nya. Oke, ini contoh, tentukan ketika VGS-nya 0, RD-nya 25 kilo ohm, ketika RD-nya 8 VGS-nya min 2 volt, dapat RDS-nya 80 kilo. Berarti ada perubahan RD ketika operation region-nya berubah. Oke, jadi penting juga untuk menentukan titik mana kita akan mengoperasikan FET ini, karena perubahan key point akan menentukan perubahan output impedance. Oke. Nah, kemudian FET ekuivalen model dari sebuah FET kita bisa nulis seperti ini gate, source, drain. Antara drain sama source ada current source. Ini ya, dia dikontrol oleh tegangan, jadi besarnya VGS mengontrol besarnya arus yang mengalir antara drain ke source. Kemudian ada output impedance atau RT. Maka kita bisa menghitung ketika misalnya kita diketahui YVS-nya 3,8 milisiemens dan YOS-nya 20 milisiemens, maka GM tadi sama dengan YVS sama dengan 3,8 milisiemens. Kemudian RD sama dengan 1 per YOS, 1 per 20 milisiemens dapat 50 kilo ohm. Maka kita bisa menggambar grafiknya seperti ini. Oke, sekarang untuk GFET, Fixed Bias Configurations. Maka yang pertama nilai ZI sama dengan RG, karena di sini biasanya untuk fixed bias kita tambahkan RG di sini ya. Maka kita bisa gantikan modelnya seperti ini, VI terhubung dengan RG, dan antara gate dengan sini itu seolah-olah di open, karena kalau di FET itu kan di gate, antara gate dengan drain sama source, di sini ada silicon oxide. Nah, dia dianggap resistansi yang sangat besar. Ya, kalau misalnya FET, di sini ada gate,
antara gate dengan source dan drain. Di sini ada silicon oxide. Maka dia dianggap resistansi yang sebesar sehingga dianggapnya open di sini, tidak terhubung antara kaki gate dengan kaki source sama drain, sehingga kita bisa hilangkan jalur penghubungnya. Kemudian di S ada GM kali VGS, ini ada RD, ini adalah di dalam FET, kemudian ada juga RD. RD ini adalah yang ada di sini. Oke, kemudian ketika AC analisis yang perlu kita perhatikan adalah semua ground dan VDD harus di short sama seperti di BJT. Oke, sehingga kita bisa menulis seperti ini. Secara umum untuk fixed bias, maka nilai ZO nya sama dengan RD paralel dengan R besar D besar, yang di luar paralel dengan R kecil D kecil. Nah, ketika RD nya nilainya lebih besar daripada 10 RD, R besar D besar yang di luar, maka biasanya ZO nya sama dengan nilai RD dan resistan yang di dalam. Oke. Kemudian AV, nilai VO sama dengan min GM kali VGS kali RD paralel dengan R besar D besar. Ya, maka nilai VO, tegangan VO di sini itu adalah arus yang mengalir sini dikali dengan RD ya. Kan tegangan di sini ya, berarti arus yang mengalir di sini dikali RD. Karena arahnya ke bawah berkebalikan dengan arah arusnya, maka nilainya menjadi negatif. Jadi min VGS kali R kecil D kecil paralel dengan RD. Nah, karena VGS tadi sama dengan VI, maka VO-nya sama dengan min GM VI kali RD paralel dengan R besar D besar. Sehingga ketika nilai R internal resistan dalamnya lebih besar daripada RD, maka kita bisa hilangkan pengaruh yang ini, sehingga tinggal fungsinya adalah AV sama dengan min GM kali R besar D besar. Oke, ini contoh soal. Misalnya tentukan untuk fixed bias, VGS-nya sama dengan min 2 volt, IDQ-nya 5,625, IDSS 10 mA, PP sama dengan 8. Dan IOS sama dengan 40 mikrosiemens. Tentukan GM, RD, ZI, ZO, voltage change, dan tentukan AP yang tidak berkaitan dengan pengaruh dari R besar D besar. Oke, yang pertama GM. Pertama kali untuk menentukan GM kita pakai GMO. GMO ada 2 IDSS dibagi mutlak dari PP. GM IDSS-nya 10 mili, maka 2 kali 10 mili dibagi 8 sama dengan 2,5 milisiemens. Sehingga GM sama dengan GMO kali 1 min VGSG dibagi PP. 2,5 milisiemens kali 1 min VGSG-nya min 2 volt, ini ya, dibagi min 8 sama dengan 1,88 milisiemens. NRD sama dengan 1 per IOS. 1 per 40 mikrosiemens dapatnya 45 kilo ohm. ZI sama dengan RG sama dengan 1 mega ohm, dan ZO sama dengan R drain resistan paralel dengan internal resistance dapatnya 1,85 kilo ohm. Kemudian yang AV min GM kali R besar D besar paralel sama RD dapatnya min 3,48. Kemudian jika kita hilangkan pengaruh dari RD, maka nilainya adalah min 1,8 milisiemens kali 2 kilo min 3,76. Maka nilainya nggak terlalu berubah. Berbeda antara ketika kita memparalelkan antara drain resistance dengan internal resistance dengan kita hanya menghitung RD. Oke, yang kedua adalah self bias configurations. Maka rangkaian ganti dari self bias configuration untuk GFET seperti ini, maka rangkaian gantinya seperti ini. Nah, karena di sini dikasih bypass kapasitor, maka dan fungsi bypass kapasitor seperti fungsi di bypass kapasitor di BJT AC analisis, saya tidak akan ulangi lagi. Maka nilai RS-nya bypass untuk AC amplifier, maka rangkaian gantinya menjadi seperti ini. Dan kita bisa lihat karena semua ground kita hubungkan dengan ground di sini, maka jadinya seperti ini ya. Oke, kemudian ZI nya sama dengan RG, ZO sama dengan R ketika RD biasanya memang lebih besar daripada 10 kali RD. Oke, kemudian nilai AV sama seperti tadi, karena AV sama dengan VO dibagi VI dan VI-nya sama, VO-nya sama, maka AV untuk self bias sama seperti di fixed bias, min GM kali RD.
Kemudian jika misalnya kita hilangkan bypass kapasitor, maka yang terjadi adalah rangkaian ketinggian menjadi seperti ini, yang tadinya short. Di sini RS-nya kita hubungkan lagi. Maka ZO sama dengan VO dibagi IO. Ini kan VO ya, dibagi IO. Ketika VI-nya sama dengan 0, maka IO ditambah ID karena ada arus di drain sama dengan ini GM kali VGS. Sehingga VGS sama dengan min IO plus ID kali RS. Maka kita bisa pisahkan IO yang ini IO plus ID sama dengan min GM kali VGS ya, min IO plus ID kali RS sama dengan min GM kali IO kali RS min GM kali ID kali RS. Maka kita pisahkan yang IO sama IO, ID sama ID menjadi seperti ini. Karena nilainya sama, maka kita bisa hilangkan ini, pengaruh ini, maka IO sama dengan min ID. Sehingga VO sama dengan min ID kali RD, atau VO sama dengan min IO kali RD sama IO kali RD. Sehingga ZO-nya sama dengan VO dibagi IO sama dengan RD. Oke. Jika kita tambahkan RD, jika misalnya kalau tadi anggap ya, kalau tadi dianggap RD-nya ada, oke, jika tadi kan terakhir kita dapat ini ya, ZO sama dengan VO dibagi IO sama dengan RD, maka sama dengan ID, VO tadi ID kali RD, karena VO tadi IO kali RD ya, dibagi IO. Dan IO sama dengan GM kali VGS plus I kali RD, karena ada arus yang mengalir di RD sini, dikurangi ID, maka VRD sama dengan VO ditambah VGS. Sehingga IO sama dengan GM VGS ditambah VO plus VGS dibagi RD minus ID. Jadi ini IRD-nya di sini ya, IRD itu sama dengan VO plus VGS kali IRD. Sehingga dengan menggunakan VO sama dengan min ID kali RD, kita bisa mengganti persamaannya dengan menggunakan persamaan ini. Sehingga kita dapat, dan VGS sama dengan min ID plus IO kali RS. Sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. IO sama dengan min GM plus 1 per RD kali ID plus IO kali RS min ID kali RD per RD min ID. Nah, kita pisahkan IO dan ID menjadi seperti ini. Ini untuk yang IO, ini untuk yang ID. Maka IO sama dengan min ID kali 1 plus GMRS plus RS plus per RD plus RD plus RD dibagi 1 plus GMRS plus RS plus RD. Sehingga ZO sama dengan ini. Oke. Oke, kemudian persamaan ini dilanjutkan, diselesaikan, sehingga di akhirnya kita akan mendapat nilai AP sama dengan GM kali RD dibagi 1 plus GMRS plus RD plus RS dibagi RD. Ketika nilai RD-nya jauh lebih besar daripada 10 kali RD plus RS, maka nilainya sama dengan min GMRD dibagi 1 plus GM kali RS. Oke, itu untuk JFET ketika RS-nya tidak di bypass. Oke, ini tentukan soft bias. Berarti ini GM-nya tidak di bypass. Maka yang pertama, Anda tentukan GM. GM untuk mencari GM, Anda tentuin GM0 dulu. Seperti yang tadi kita dapat 2,67 milisiemens. Sehingga GM-nya sama dengan ada masuk VSQ-nya, dapat 1,51 milisiemens. Kemudian RD sama dengan 1 per YOS sama dengan 50 kilo ohm, 1 per 20 mikrosiemens. ZI sama dengan 1 per mega ohm. Dengan RD, maka RD 50 kilo ohm lebih dari 10 RD, maka sama dengan 33 kilo ohm. Dengan ZO sama dengan RD sama dengan 3,3 kilo ohm, sehingga RD-nya bisa di don't care. Jika RD-nya tidak hingga, maka ZO-nya sama dengan RD sama dengan 3,3 kilo ohm. Kemudian jika kita tambahkan RD, kita inputkan RD, maka
AV-nya menggunakan persamaan dengan menggunakan RD, kita dapat min 1,92. Sedangkan yang kedua tanpa RD min 1,98. Ternyata pengaruhnya tidak terlalu signifikan dengan menambahkan internal resistan maupun tanpa menambahkan internal resistan R kecil D kecil. Maka biasanya dalam soal kita selalu menggunakan asumsi bahwa RD-nya sangat besar sehingga kita hanya menggunakan drain resistance saja, tidak menggunakan internal resistance. Oke, kemudian untuk GFET voltage configuration rangkaiannya seperti ini, maka sama seperti rangkaian self bias maupun di fixed bias, cuma di depannya sekarang ada voltage divider R1 sama R2. Maka rangkaian gantinya menjadi seperti ini. Yang berubah kira-kira apanya? Yang berubah kira-kira adalah input impedance-nya ya. Kalau yang tadi input impedance selalu sama dengan RG-nya, tapi karena sekarang ada R1, R2 di sini paralel, maka input impedance-nya selalu ZI sama dengan R1 paralel R2. Dan ZO sama dengan RD. AV sama VO dibagi VI sama dengan min GM kali VGS kali RD. Oke, itu untuk GFET yang voltage divider. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang depletion type MOSFET. Depletion type MOSFET gambarnya seperti ini, sama mirip seperti GFET, maka rangkaian gantinya juga mirip seperti GFET. Sehingga kita punya GM VGS di sini, kita punya internal resistance di sini, dan kita punya input tergantung topologi apa yang kita pakai. Maka misalnya contoh, tentukan GM dan bandingkan GM0, tentukan RD, kemudian bikin rangkaian AC analisis, tentukan ZI, ZO, dan AV. Oke, ini jadi PR1 ya. PR1 untuk chapter 8. Oke. Kemudian untuk enhancement type MOSFET. Jadi enhancement type MOSFET yang perlu Anda pelajari adalah kita punya Shockley equation yang berbeda dengan GFET dengan depletion mode. Ini untuk PMOS, ini untuk NMOS, dan GM-nya masih sama, delta ID dibagi delta VGS. Tetapi untuk menghitung GM sekarang tidak lagi menggunakan persamaan seperti tadi karena kita berbeda persamaan dasar Shockley equation-nya, sehingga GM di ID per VGS, kita ID-nya kita ganti pakai persamaan ini K kali VGS min VGS threshold kuadrat. Maka kita turunkan, kita dapat persamaannya GM sama dengan 2K kali VGS G min VGS threshold. Dengan GM sama dengan YVS dan RD sama dengan 1 per YOS. Kemudian sekarang kalau kita pakai voltage divider, maka rangkaian gantinya seperti ini. Sama, mirip seperti GFET sama depletion mode, hanya yang berbeda nanti adalah ketika menghitung GM-nya. Dan ZI-nya voltage divider adalah R1 paralel dengan R2. Kemudian ZO-nya sama RD. Kemudian AV-nya sama dengan min GM kali RD. Oke. Ini practical application. Saya lewatin ya, ini Anda bisa pelajari sendiri. Oke, mungkin itu untuk chapter ke-8. Dan kita udah selesai di materi MOSFET, materi RE sampai selesai di chapter 8. Biasanya untuk ini Anda bisa kerjakan PR untuk melihat kemampuan Anda mengubah dari rangkaian FET menjadi DC-AC analisis. Oke, silahkan belajar. Nanti kita akan UAS dan jadwalnya sesuai dengan jadwal di emas ya. Nanti saya juga akan infokan lewat emas. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat berpuasa bagi yang menjalankan sampai akhir insya Allah. Kurang lebihnya selama setengah semester saya mengajarkan, meskipun kita mungkin nggak pernah bertatap muka setelah UTS ya. Tapi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.